Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Afifah dengan NIM 22070161117 dari kelas Psikologi 4C. Di sini saya dari kelompok 12 yang membahas tentang stem cell bagi isu aging dan riset tentang stem cell. Mau tahu kelanjutannya? Next video. Oke, yang pertama ini ada stem cell bagi isu aging. Nah, sejak dahulu nih teman-teman, manusia telah memahami bahwa kelangsungan hidup itu dibatasi oleh usia. Namun, manusia itu bukanlah makhluk yang dapat hidup selamanya tanpa terbatas oleh waktu. Semakin bertambah lanjut usia, manusia semakin berkurangnya pula fungsi dan kemampuan yang mampu dijalankannya. Nah, secara logis nih, hal itu dapat kita lihat dari perbandingan kedua kekuatan antara dua orang yang berlari, di mana yang satu berusia lebih dari 50 tahun, sedangkan yang lainnya berusia 25 tahun. Nah, tentu kecepatan dan ketahanan yang dimiliki orang yang telah berusia lebih dari 50 tahun tersebut tidak akan mampu mengimbangi kecepatan dan ketahanan fisik orang yang berusia 25 tahun. Nah, pada case ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu biologi dan kedokteran, kejadian ini pun disebut dengan aging atau penuaan. Nah, aging atau penuaan ini secara praktis dijelaskan sebagai suatu proses kemunduran kualitas dan fungsi organ penyusun tubuh. Nah, yang terjadi seiring dengan bertambahnya lanjutan usia suatu makhluk hidup termasuk manusia. Nah, kemudian kita beralih ke riset tentang stem cell nih teman-teman. Nah, stem cell merupakan awal dari pembentukan berbagai jenis sel penyusun tubuh. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, baru-baru ini istilah stem cell diterjemahkan menjadi sel punca. Kata punca berarti awal mula. Nah, makna yang terkandung dalam kata sel punca semakin diteguhkan dengan penemuan keberadaan stem cell pada awal kehidupan manusia, yaitu saat masih embrio. Nah, hal ini tentu semakin menegaskan bahwa stem cell adalah sel yang menjadi awal mula terbentuknya 200 jenis sel yang menyusun tubuh. Terkait dengan hakikatnya, saat ini stem cell telah menjadi topik utama pembicaraan banyak ilmuwan, ahli medis, bahkan orang awam di seluruh penjuru dunia. Stem cell dapat dipercaya menjadi jalan keluar dari penyakit degeneratif seperti stroke, Alzheimer, diabetes mellitus, khususnya insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM, aterosklerosis, infark miokard, serta banyak penyakit degeneratif lainnya. Seperti yang telah kita ketahui, hal yang menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif adalah kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ, sehingga jaringan atau organ tersebut tidak lagi berfungsi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, kerusakan ini tuh bersifat irreversibel, sehingga obat-obatan yang ada pada saat ini tersedia hanya dapat memperlambat. Oke, next kita langsung ke karakteristik stem cell. Nah, karakteristik stem cell ini yakni untuk dapat bisa digolongkan sebagai stem cell, suatu sel harus memiliki sejumlah karakteristik yang antara lain belum berdiferensiasi atau undifferentiated, mampu memperbanyak diri atau self-renewal, dan dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel multipotent atau pluripotent. Nah, yang pertama ini belum berdiferensi atau undifferentiated. Nah, stem cell merupakan sel yang belum memiliki bentuk dan fungsi spesifik layaknya sel lainnya pada organ tubuh. Sel otot jantung, neuron, dan sel pankreas adalah jenis-jenis sel tubuh yang telah memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Berbeda dengan ketiganya, stem cell ini adalah sel yang belum memiliki fungsi khusus seperti berdenyut, menghantarkan impuls, menghasilkan hormon, ataupun fungsi lainnya. Nah, bukti ilmiah bahkan menunjukkan bahwa populasi stem cell dalam suatu jaringan matur tampak sebagai suatu populasi sel inaktif yang fungsinya baru terlihat dalam waktu dan kondisi tertentu. Kemudian, yang kedua adalah mampu memperbanyak diri sendiri atau self-renewal. Nah, stem cell ini dapat melakukan replikasi atau menghasilkan sel-sel berkarakteristik sama dengan sel induknya. Kemampuan memperbanyak diri dan menghasilkan sel-sel yang sama seperti sel induknya ini tuh tidak dimiliki oleh sel-sel tubuh lainnya seperti sel jantung, otak, ataupun sel pankreas. Nah, kemampuan itu dapat dilakukan berulang kali, bahkan diduga tidak terbatas. Selain itu, kemampuan ini juga dipertahankan dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga, ada dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel atau multipotent atau pluripotent. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, stem cell adalah sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Nah, keberadaan stem cell yang belum berdiferensiasi dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas regenerasi populasi sel yang menyusun jaringan dan organ tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan kemampuan stem cell untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel tubuh yang dibutuhkan. Kemudian, stem cell bersifat pluripotent itu bila mampu berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun, yaitu yang berasal dari ketiga lapisan embrional. Stem cell dewasa atau adult stem cell. Nah, stem cell dewasa ini adalah stem cell yang ditemukan di antara sel-sel lain yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan yang telah mengalami maturasi. Dengan kata lain, stem cell dewasa ini adalah sekelompok sel yang belum berdiferensiasi, bahkan terkadang ditemukan dalam keadaan inaktif. Pada suatu jaringan yang telah memiliki fungsi spesifik dalam tubuh individu, keberadaan stem cell ini diperkirakan bertujuan untuk menjaga homeostasis jaringan tempatnya berada. Nah, berdasarkan bukti ilmiah yang telah ada nih, kemampuan diferensiasi stem cell dewasa itu tergolong multipotent. Dengan demikian, stem cell dewasa memiliki kemampuan berdiferensiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan stem cell embrionik. Sekian materi stem cell bagi isu aging dan riset tentang stem cell. Kurang lebih mohon maaf apabila ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.